Jangan amputasi anggaran pendidikan. Usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Rabu 4 September lalu agar anggaran wajib atau mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20% didasarkan pada pendapatan negara ibarat mengamputasi anggaran pendidikan. Jika acuan anggaran pendidikan diubah menjadi berlandaskan pendapatan negara, potensi nilai anggaran pendidikan yang bakal terpangkas diperkirakan bisa mencapai sekitar 120 triliun rupiah. Sungguh sebuah kemerosotan anggaran yang luar biasa besarnya. Padahal dengan anggaran sekarang saja yang sebesar 665 triliun rupiah, masalah di sektor pendidikan masih menumpuk. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah misalnya, saat ini masih ada 60,6% bangunan SD dengan kondisi rusak. Lalu rata-rata lama sekolah atau RLS relatif rendah, yakni 8,77 tahun alias hanya setara SMP. Begitupun gaji guru honorer masih rendah. Di tingkat pendidikan tinggi, minimnya anggaran untuk perguruan tinggi membuat uang kuliah tunggal atau UKT masih sulit terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak calon mahasiswa yang mundur akibat tidak sanggup membayar uang kuliah. Anggaran yang ada saat ini bahkan masih belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan peningkatan kualitas serta pemerataan akses pendidikan di wilayah Indonesia, terutama di wilayah terluar, terjauh, dan tertinggal atau 3T. Meskipun undang-undang mengamanatkan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD, pada praktiknya sejauh ini amanat tersebut belum sepenuhnya terrealisasi. Rasio anggaran pendidikan terhadap APBN hingga 2023 tak mencapai 20%. Pada 2020, anggaran pendidikan baru mencapai 18,25%. Pada 2021 sebesar 17,21%, lalu 2022 sebesar 15,51% dan pada 2023 naik menjadi 16,45%. Baru pada 2024, anggaran pendidikan sudah sesuai porsi 20% dari APBN. Tak cuma soal rasio, realisasi anggaran juga tak menunjukkan angka yang tinggi, bahkan sempat merosot. Dari alokasi 624,25 triliun rupiah pada APBN 2023, realisasinya hanya 513,39 triliun rupiah atau 82,24%. 2 tahun sebelumnya, realisasi juga kurang dari 90%, yaitu 87,20% 2021 dan 77,30% pada 2022. Sementara itu, untuk 2024 realisasi diperkirakan hanya di kisaran 80%. Jika diruntut lagi lebih jauh, anggaran pendidikan yang sudah berkurang masih terus berkurang lagi lantaran dipangkas untuk dana transfer daerah yang penggunaannya sepenuhnya oleh daerah. Ini jumlahnya lebih dari separuh. Belum lagi kementerian atau lembaga lain juga mendapat alokasi untuk sekolah kedinasan dan lainnya. Padahal itu tak seharusnya mengambil bagian dari anggaran pendidikan. Karena itu, sejatinya pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN itu yang mestinya dioptimalkan. Bukan malah mengutak-atik perhitungan basis penganggarannya. Banyak temuan soal ketidaktepatan dan ketimpangan penggunaan anggaran fungsi pendidikan pada belanja pemerintah pusat maupun transfer. Itu yang seharusnya diperbaiki, termasuk memastikan lagi komitmen yang masih rendah, terutama pemerintah daerah untuk memenuhi anggaran pendidikan. Maka kita mendesak agar DPR konsisten menolak usulan Menteri Keuangan tersebut. Jangan sampai amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu mati-matian diperjuangkan itu dengan gampangnya diubah dengan alasan situasi perekonomian. Pemerintah mesti mempertimbangkan masak-masak dampak besar yang bakal diterima bangsa ini apabila anggaran pendidikan dipangkas dengan semena-mena. Seiring perkembangan teknologi dan persoalan lingkungan yang kian kompleks, ke depan, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk bisa bersaing di tataran global dan menyongsong Indonesia emas pada 2045. Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia adalah hal mutlak. Hal itu hanya bisa dicapai dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sistem pendidikan yang terjangkau oleh semua kalangan.
Semua tujuan itu akan terrealisasi jika penggunaan 20% APBN untuk anggaran pendidikan betul-betul tepat sasaran dan difokuskan untuk menuntaskan persoalan-persoalan di sektor pendidikan, bukan dengan mengamputasi anggaran pendidikan.